Semoga khutbah kita hari ini dapat mendorong kita untuk senantiasa berikhtiar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila direnungkan secara sadar dan mendalam, ternyata memang banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima dan kita gunakan dalam hidup ini. Demikian banyaknya sehingga kita tidak akan pernah mampu menghitungnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu ni'matillahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Hakikat syukur adalah merupakan nikmat dengan menggunakan yang tepat dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Sedangkan kufur adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'ajana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada dasarnya semua bentuk syukur ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti kita boleh bersyukur atau tidak boleh bersyukur kepada mereka yang menjadi perantara memperolehnya nikmat Allah tersebut dan disebut dengan berterima kasih. Ini bisa dipahami dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua yang telah berjasa menjadi perantara kehadiran kita di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-niskur liwaliwadayka ilal yaumil akhir. Yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, hanya kepadaku kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Begitu pula dengan perintah untuk mendoakan orang-orang yang telah memberikan sebagian karunia-Nya atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya kepada kita. Sesungguhnya ini adalah bagian dari rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya. Dan hal itu sangat berarti baginya karena mendatangkan ketentraman bagi yang memberikannya itu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, manfaat syukur. Bersyukur akan menguntungkan pelakunya. Allah tidak akan memperoleh keuntungan dengan syukur hambanya, dan tidak akan rugi atau berkurang keagungannya apabila hambanya kufur. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man sakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, dan siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran surat An-Naml ayat 40. Cara bersyukur, ada beberapa cara yang harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita. Antara lain, 1. Syukur dengan hati. Ini dilakukan dengan mengakui sepenuh hati apapun nikmat yang diperoleh bukan hanya karena kepintaran, keahlian, dan kerja keras, tetapi
karena anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini membuat seseorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikit nikmat Allah yang diperolehnya. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah melalui ucapan alhamdulillah. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa paling berhak menerima pujian adalah Allah Zat yang Maha Agung. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Hal ini dengan menggunakan nikmat Allah pada jalan dan perbuatan yang diridhoinya, yaitu dengan menjalankan syariat, mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Sikap syukur perlu menjadi kepribadian setiap muslim. Sikap ini mengingatkan kita untuk berterima kasih kepada pemberi nikmat atau Allah dan perantara nikmat yang diperolehnya. Dengan syukur ia akan rela dan puas atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diperolehnya, dengan tetap meningkatkan usaha guna mendapat nikmat yang lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sisi lain bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Seorang hamba yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alias kufur nikmat adalah orang-orang yang sombong, pantas mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajkurni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ahli tafsir Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa yang dimaksud ingat kepada Allah itu adalah dengan ibadah dan taat, maka Allah akan ingat kepada kita, artinya memberikan pahala dan ampunan. Selanjutnya kita wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengingkarinya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Di zaman sekarang ini betapa banyak orang yang merefleksikan rasa bersyukur, namun cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syukur itu sendiri. Untuk itu para ulama telah menggariskan tata cara bersyukur yang benar, yakni dengan cara beribadah dan memupuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat yang diberikannya sangatlah sedikit. Kebanyakan manusia ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas umat manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Quran surat Yunus ayat 60. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu ketika karunia Allah berikan itu adalah harta benda, harta kekayaan, maka cara bersyukurnya selain mengucapkan alhamdulillah juga dengan memberikan sebagian yang menjadi hak orang lain kepada mereka yang berhak menerimanya, apakah itu berbentuk zakat wajib maupun infak dan sedekah. Kepada mereka yang senantiasa berada pada jalur ini, Allah memberikan apresiasi kepadanya dengan menurunkan 2 malaikat ke planet bumi ini setiap pagi, yang salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang suka memberi. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyakit lama ketika manusia ditimpa berbagai macam kesusahan
mereka segera berdoa dan berjanji untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika bencana itu dihindarkan. Akan tetapi ketika Allah menghindarkan mereka dari bencana itu, mereka lupa bersyukur dan kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menangis, meratap, memelas dan merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari kesusahan hidup, masalah pribadi, soal pekerjaan, musibah dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah menghindarkan mereka dari kesusahan, mereka kembali lalai, bermaksiat, bahkan mereka kembali kepada perilaku mereka yang merusak sebelumnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batilan warzuqna ittinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.